Yang dulunya zaman Smash tuh mungkin cowok-cowok foto bareng tuh kayak udah beres, ih bismanya ya head you cenut-cenut kayak ada tuh momen itu tuh gitu. Dan Langga, yuk bikin lah, yuk kita reuni yuk. Mudah-mudahan mereka willing to do that gitu, benar-benar merasa ada hatinya yang tergugah gitu. Menurut orang-orang kenapa sih Bis bikin musik yang susah gitu? Kenapa nggak gampang dicerna gitu? Kenapa ini itu? Itu proses menggenapinya lumayan panjang juga sih. Yaudah bay, orang telanjang aja deh gitu. Hah? Gimana? Iya orang yang pegang, tapi orang telanjang. Hah? Iya. Ya jelas susah. Prosesnya juga dari 6 tahun itu tuh bagaimana orang melihat aku ada di gigs yang rasanya nggak lazim ada anak boy band di sini gitu, nemenin si Danila, nemenin di backstage sama Jason Ranti gitu misalnya, atau siapapun lah, Paul Powers, Rocket Rockers gitu, yang kayak gitu-gitu tuh orang yang publik tuh mungkin ngelihatnya ngapain ya anak boy band di sini gitu, kecuali yang emang tahu aku dulu kayak gimana gitu di breakdance dan di band-bandan kayak gimana gitu. Proses itu tuh 2 tahun lah untuk mengenalkan bahwa aku memang ada di ruang sini dan sebegitunya gitu, sampai akhirnya terutama laki-laki yang akhirnya benar-benar pure pengen ngobrol, pengen mungkin rekam memori dengan foto bareng gitu. Yang dulunya zaman Smash tuh mungkin cowok-cowok foto bareng tuh kayak udah beres, ih bismanya ya head you cenut-cenut kayak ada tuh momen itu tuh gitu. Jadi proses transisi itunya tuh cukup panjang gitu sampai akhirnya bisa melihat orang-orang semua ya jujur gitu ketika ketemu, ketika berkomentar gitu. Memang nggak gampang untuk meyakinkan orang gitu bahwa aku sebenarnya ya memang seperti ini gitu, bukan pencitraan, bukan apalah gitu yang pengen atau terlihat sangat indie banget gitu dengan bahasa yang sangat kompleksitas banget gitu. Ya gimana orang kesehariannya bacanya KBBI ya terus filsafat dan lain-lain yang kayak gitu-gitu tuh ya gimana gitu ya, proses berpikirku setiap hari membuat aku menciptakan lirik ini gitu, bingung juga gitu. Aku baru sadar setelah rilis album Rila ini beneran ide-ide gagasan atau bahkan tulisan tuh lebih mudah adaptif ngebuat materi untuk siapapun. Asalnya tuh susah tuh gitu. Kemarin akhirnya nulis bareng sama anak-anak Smash for the first time 14 tahun. Kita nggak pernah workshop, akhirnya workshop, kita bikin lagu bareng tuh buatku itu sangat spesial gitu. Akan rilis single berarti harusnya bulan depan ya. Bukan harusnya ya, semoga bulan depan adalah waktu yang tepat untuk Smash kembali merilis single setelah yang terakhir sama MA yang bawain lagu boy band itu. Mudah-mudahan nambah lagi untuk bisa minimal mini album lah. Mungkin masih single untuk di bulan depan gitu, tapi ya aku berharap ini bukan janji ya gitu, tapi aku berharap Smash-nya pun hidup gitu, karena Smash adalah rumahku mau kayak gimana pun juga gitu, dan itu juga jadi prioritas juga gitu yang harus aku bersihin gitu, ibaratnya rumahnya gitu. Aku ngerasa satu sama lain harum gitu sebagai keluarga gitu. Alhamdulillah ya, mereka berharap kita konser tunggal sih ya, nanti ya waktunya kita cari dulu ya. Semoga sponsor-sponsor di sini bisa membantu gitu, karena kita juga dibilangnya sekarang Smash indie gitu ya, nggak ada label, nggak ada, ya cuman manajemen kecil gitu. Kita semuanya berjuang bareng-bareng gitu. 48 sekarang kayaknya gitu. Enggak deh, 16 ya, JKT kan 16 ya biasanya. Enggak, berlima. Sejauh ini tetap berlima, ya mungkin
case untuk ya amin, aku ya manifesting lah ini. Aku mengutarakan ini, aku menganggap ini manifestasi gitu. Semoga ketika ada konser tunggal nanti teman-teman yang lain dan Rangga, yuk bikin lah, yuk kita reuni yuk. Mudah-mudahan mereka willing to do that gitu, benar-benar merasa ada apa ya, hatinya yang tergugah gitu untuk mereka gitu, untuk Smash Blast yang dari SD sekarang udah pada punya anak 3, 2 gitu, ada yang macam-macam deh gitu. Ya itu pujian ya, aku takut banget gitu mendengar itu, tapi terima kasih. Mudah-mudahan aku bisa mengimani itu. Aku juga nggak tahu gitu anggapan orang seperti apa, tapi yang jelas yang aku lakukan sampai hari ini, aku ingin merasa jadi manusia seutuhnya gitu, yang bisa ada di tengah dualitas kehidupan gitu. Aku bisa menghargai orang yang benci, aku bisa menghargai orang yang suka, aku bisa menghargai orang yang senang, orang yang sedih. Ada dualitas kan di setiap kehidupan gitu. Aku mencoba selalu ada di titik tengah itu sebisa mungkin. Ya tapi aku juga masih manusia, masih punya kerisauan, masih punya kemelekatan terhadap satu hal gitu. Benar-benar masih berproses lah, masih berproses terus sampai aku berhenti bernapas gitu. Hai kayak lover, salam damai, saya Bisma Karisma. Silahkan coba dengarkan sekali aja album pertamaku bertajuk Kerihlah di semua platform digital. Semoga album ini bisa menemanimu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Amin.